Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, masih ada 1.000 lebih stok vaksin AstraZeneca di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sementara masa kadaluarsa vaksin diketahui akan segera habis di akhir Juni ini. Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengupayakan percepatan capaian vaksinasi. Pasalnya, stok vaksin yang tersedia mencapai 1.126 vaksin. Sementara, batas waktu pemakaian vaksin akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Nugraheni, meyakini pihaknya dapat mempercepat proses vaksinasi, bahkan lebih cepat dari target pemerintah Provinsi Kepri yang menetapkan tenggat waktu pada 25 Juni mendatang. Sekali kalau menurut saya, apalagi dilihat dari sekarang ini kan kita kan targetnya itu kan sehari ini kemarin kan ada sekitar 1.000 kan, 1.000 terus masih ada 10 hari kan, jadi sehari itu harusnya 1.000, jadi kan 10 hari pas habis itu kan, pas tanggal 24 belum sampai tanggal 25. Tapi dengan adanya percepatan yang digerakkan oleh gugus ya, seperti menggerakkan RT, RW, lurah, camat, ini saya rasa cepat ini. Di Kota Tanjung Pinang, kinerja seluruh RT, RW, lurah hingga camat dimaksimalkan untuk mempercepat dan meluaskan capaian vaksinasi. Nugraheni menginformasikan, hingga saat ini, capaian vaksinasi di Tanjung Pinang mencapai 35,27%. Kita sekarang sampai yang semalam itu 35%, 35,27%. Oke. Per tanggal 10. Kedepannya, Nugraheni mengharapkan pemerintah Provinsi Kepri dapat menyalurkan kebutuhan stok ke kabupaten dan kota sesuai kesanggupan pendistribusian masing-masing daerah, sehingga tidak menimbulkan kelebihan stok menjelang habis masa berlaku. Kita tambahnya jangan banyak-banyak, sesuai kemampuan. Misalnya satu hari kita bisa menghabiskan 1.000 gitu ya, 1.000 orang, jadi 100 via gitu kan. Ya udah kita minta aja 100 setiap hari, 100 ke provinsi kan, kok tidak jauh kan gudangnya kan, jadi kan Betul. kita bisa mengoptimalkan sampai akhir Juni, tapi jangan sampai ada yang expire kan gitu kan. Iya. Gitu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Dalam 2 hari terakhir, 100 personel kebersihan diturunkan ke Laut Marmara. Lapisan lendir laut di Turki meluas hingga 400 meter kubik. Lapisan lendir laut, atau yang sering disebut ingus laut, semula muncul di sepanjang pantai Marmara, Turki. Namun karena pencemaran, keberadaan ingus laut meluas hingga 400 meter kubik. Pembersihan laut dikampanyekan secara masif dan dilakukan di 31 lokasi di beberapa titik provinsi di sepanjang Laut Marmara. Fenomena ini bukanlah hal baru, namun menurut para pakar, ingus laut dapat mengurangi kadar oksigen dalam laut, sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi biota laut dan kehidupan ekologi. Dari Turki, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, terdapat 12 kabupaten kota yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 mengarahkan daerah yang masuk dalam daftar untuk segera evaluasi. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menginstruksikan 12 kota dan kabupaten yang mengalami lonjakan untuk segera melakukan evaluasi. Ke-12 daerah yang dimaksud yakni Karimun, Banda Aceh, Medan, Kabupaten 50 Kota, Dharmasraya, Siak, Kuantan Singingi, Tebo, Ciamis, Bandung Barat, Tegal, dan Bima.
Sudah saya sampaikan pada konferensi pers yang lalu bahwa beberapa daerah ini mengalami kenaikan kasus dan keterisian tempat tidur pada 3 minggu pasca Idul Fitri. Hal ini menyebabkan daerah-daerah ini memburuk zona risikonya. Menurut Wiku, lonjakan yang terjadi berhubungan dengan kerumunan yang berlangsung saat Ramadan yang lalu, sehingga menyebabkan pergantian status zona. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan untuk aktif mencari tahu status mingguannya, sehingga kondisi di tiap daerah dapat terpantau dan evaluasi dapat segera dilakukan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 melarang penggemar sepak bola nonton bareng perhelatan akbar Piala Eropa yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah melarang penggemar sepak bola nonton bareng perhelatan akbar Piala Eropa yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Larangan nobar upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 meminta petugas di semua level untuk aktif memantau kegiatan nobar, mulai dari skala besar hingga skala kecil RT RW. Jadi memang sudah dilakukan evaluasi dan dilakukan antisipasi. Kalau terjadi di lapangan, masyarakat silakan memviralkan saja, melaporkan kepada Satgas terdekat. Sebagai contoh, bisa melaporkan pada Satpol PP atau bisa melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat supaya ditindaklanjuti segera oleh pihak berwenang. Piala Eropa 2021 akan berlangsung 11 Juni. Dan akan ditutup dalam laga final pada 11 Juli mendatang. Berbarengan dengan perhelatan akbar Piala Eropa, pemerintah tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro yang sudah dimulai pada 1 Juni dan akan berakhir pada 14 Juni 2021. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Industri pariwisata mengalami kesulitan untuk menggait kembali wisatawan berwisata. Praktisi pariwisata menilai, peraturan COVID-19 yang begitu ketat menyebabkan wisatawan enggan untuk berwisata. Kondisi sulit juga dirasakan para pelaku usaha di sektor pariwisata sejak pandemi COVID-19 terus berlangsung hingga saat ini. Hampir semua negara membatasi hingga menutup akses menuju destinasi pariwisata dengan alasan mengantisipasi penularan COVID-19 termasuk Indonesia. Di Kepulauan Riau, akses masuk kunjungan wisatawan mancanegara juga berlaku sama. Pelaku usaha wajib membatasi kunjungan wisatawan dalam negeri. Wisatawan wajib mengikuti rangkaian tes COVID-19 sebelum berwisata. Jika terdeteksi positif COVID-19 saat berkunjung, wisatawan wajib menjalani karantina yang telah disediakan pemerintah. Menurut praktisi pariwisata di Kepulauan Riau, kebijakan ini menjadikan wisatawan ragu untuk berwisata. Menjadi agak beda persepsi lah terhadap penerapan protokol kesehatan dengan upaya kita untuk menggerakkan perekonomian melalui pariwisata. Mungkin pertama yang kami melihat dari sisi praktisi pariwisata saat ini, kebijakan-kebijakan genos dan antigen ini yang bisa menimbulkan kekhawatiran para wisatawan untuk berkunjung ke daerah. Nanti contohnya mungkin saya pernah mengalami ada tamu yang pernah datang ke sini, kemudian pada saat pulang diperiksa ternyata positif. Dan ini mungkin akan menimbulkan keraguan-raguan dan muncul juga kerisauan di saat mereka harus dilakukan isolasi mandiri ataupun isolasi di tempat yang ditentukan oleh pemerintah selama 14 hari gitu. Jadi ini yang menjadi keraguan-raguan para wisatawan untuk melakukan wisata sekarang saat ini. Menurutnya, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata dengan mempermudah akses berwisata wisatawan di seluruh daerah Kepulauan Riau.
masih merasa belum tersinergi antara pihak protokol kesehatan, dalam hari ini mungkin kesehatan, Satgas, kemudian pihak-pihak yang gugus tugas ya, dan termasuk juga kita teman-teman yang pelaku usaha. Jadi ini yang selalu masih ada terjadi dispute ya antara pandangan terhadap penerapan protokol kesehatan, tapi di sisi lain juga kita harus menggerakkan di sisi ekonomi begitu. Para pelaku usaha berharap perlu adanya kemajuan di sektor pariwisata dengan tetap memantau pergerakan wisatawan yang berkunjung. Hal ini dipilih agar dapat mensejahterakan masyarakat dari berbagai sektor. Sekarang masih kondisi sulit, tapi makanya saya selalu dalam forum-forum pertemuan sering mengusulkan kita upayakan dengan pergerakan dalam Kepulauan Riau dulu. Contohnya ya, mungkin pasar besar kita itu ada di Batam. Itu ada 1.200.000 orang manusia yang ada di Batam. Kita gerakkan aja ke Tanjung Pinang atau ke Bintan. Jadi paling tidak pelaku-pelaku usaha itu mendapat limpahan progres dalam menjalankan usaha, baik resort, restoran, transport, dan juga mungkin kapal feri ya. Jadi Batam, namun saat ini juga untuk tamu dari Batam harus juga melakukan genos atau antigen untuk berkunjung khususnya ke Bintan Resort. Nah, saya pikir ini perlu ditelisik ataupun mungkin pejabat-pejabat terkait lakukanlah kemudahan-kemudahan, tapi tetap di tracing gitu. Jadi kita bisa memantau pergerakan orang wisatawan itu sehingga tidak menimbulkan, kalaupun ada terjadi suspek atau positif, jadi kita bisa tracing atau bisa kita pantau pergerakan orang itu. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membuka keran masuk wisatawan mancanegara dimulai dari Bali. Bali diharapkan dapat menggandeng pemerintah daerah lain untuk bersama-sama mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kolaborasi nanti pemerintah daerah Bali nih misalkan ya dengan pemerintah daerah lain. Bali dengan Jawa Timur, Bali dengan Jawa Tengah, Bali dengan Jawa Barat. Sarjanakan. Jadi Pak Gubernur atau Wagubnya berkunjung mengundang. Gubernur Bali mengundang Gubernur Jawa Barat. Bikin acara supaya nanti dibawa. Itu harus kreatif. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Aji Nugraha, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan U News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.